kita kembali lagi di IC Classroom. Bersama saya Dana dan saya Insan untuk membahas soal perkembangan teknologi komunikasi di bidang PR ya Dan. Di bidang PR. Nah, bidang PR ini kan public relation ya, artinya membangun hubungan relasi antara organisasi yang kita wakili dengan publik dari organisasi itu sendiri. Dengan publik. Benar. Sebenarnya nih Dan ya, ya kalau sebelum kita bicara mengenai teknologinya, sebenarnya peran PR itu sendiri sebenarnya bagaimana sih di organisasi Dan? Peran PR itu yang pertama ya pasti untuk memberikan informasi dan memberikan informasinya nggak hanya kepada publik, juga ada namanya PR yang kegiatan PR yang internal, kegiatan PR internal perusahaan. Jadi informasinya disebar di dalam perusahaan internal aja. Nah ada lagi yang untuk informasi eksternal, kegiatan PR yang eksternal itu kayak kata Insan tadi menyebarkan informasinya ke publik. Jadi dari informasi yang dimiliki perusahaan disebar ke luar atau ke masyarakat. Oh, berarti sama hampir bahwa di dalam PR itu sendiri menjalin hubungannya berarti ada yang bina untuk ke dalam dan untuk membina keluar itu tadi ya. Benar, ada yang untuk hubungan ke dalam dan hubungan ke luar. Lalu ada membantu perusahaan untuk mencapai tujuan pasti sih. Namanya kita perusahaan pasti ada struktur dan ada tujuan. Nah, PR ini salah satu fungsinya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi dia juga bisa memanage sih sebenarnya. Memanage perusahaan ini untuk mencapai tujuan. Tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi atau perusahaan itu benar. Lalu ada juga sebagai menciptakan komunikasi dua arah nih. Ya, tujuannya menciptakan komunikasi dua arah. Ada perusahaan dan publik tadi sudah ya. Berarti kalau dua arah ini kalau dalam organisasi dan publiknya itu lebih ke arah bagaimana Dan? Kalau dua arah dengan kayak kita kan ya saut menyaut begini. Timbal balik ya. Timbal balik. Kalau yang di PR dan organisasi gimana nih? Kalau di PR sama organisasi, kalau kita dua arah itu berarti publik juga bisa berkomunikasi dengan perusahaan. Gimana caranya? Sebagai jembatan itulah PR. Jadi PR ini menjembatani ya sebagai jembatan antara komunikasinya publik. Publik ingin menyampaikan sesuatu misalnya contohnya nih. Publik ini menyampaikan sesuatu. Tapi gimana caranya? Lalu biasanya dikasih kontaknya PR. Oh, kayak semacam hotline. Hotline kayak gitu bisa kayak gitu. Berarti fungsinya tuh untuk menangkap aspirasi dari masyarakat itu tadi. Menangkap aspirasi dari masyarakat benar agar didengar oleh perusahaan, organisasi kayak gitu. Lalu nah ini ada public relation dalam perusahaan ya itu tadi kayak udah disampaikan untuk membina hubungan ke dalam, membina hubungan keluar sebagai fasilitator komunikasi itu tadi jembatan ya sebagai jembatan. Lalu untuk sebagai teknisi komunikasi. Apa nih teknisi komunikasi? Nah, teknisi komunikasi yang montir bener. Montir teknisi. Teknisi internet kabel optik bukan. Gimana Jadi teknisi komunikasi ini maksudnya PR ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi itu tadi. Jadi PR ini dianggap sebagai orang yang ahli di bidangnya, di bidang komunikasi terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi. Ini kenapa PR disebut sebagai teknisi komunikasi. Memperbaiki kan, kalau teknisi biasanya memperbaiki ya. Ada komunikasi montir komunikasi. Salah, iya kayak gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita bicara mengenai perkembangan teknologinya nih. Yes. PR zaman dulu ketika awal-awal ada sampai dengan sekarang beda nggak sih media yang digunakan? Beda banget sih, beda banget. Terutama ini kalau kita bicara soal media yang digunakan ya. Dulu PR hanya menggunakan media konvensional, misalkan. Ya sekarang masih pakai juga gitu. Misalkan media konvensional itu ada koran, surat kabar ya. Surat kabar ya, media cetak, TV ya, media elektronik, radio kayak gitu. Nah kalau sekarang seiring dengan perkembangan teknologi diciptakan internet. Nah PR itu sekarang dia udah mulai menggunakan internet untuk berkomunikasi contohnya. Sebelum kita ke arah internet nih, waktu dulu sebelum ada internet ya. Sebelum ada internet. Ke PR itu menggunakan kayak misalnya media cetak itu untuk apa sih kira-kira? Nah media cetak itu untuk
menyampaikan informasi. Sorry, menyampaikan informasi kayak tadi kan ada informasinya dari organisasi ke publik. Nah, itu biasanya PR juga menggunakan media cetak. Oh, kayak berarti gitu. Kayak menyampaikan sebuah sebuah pengumuman pemerintah misal nih contohnya ada kenaikan BBM, kan pasti dia menggunakan media cetak nih untuk mengumumkan, atau bisa juga PR mengundang media-media. Kalau zaman dulu ngumumkannya juga tengah malam enggak, Dan? Tengah ya, zaman dulu mengumumkannya tengah malam. Masih belum tahu, tiba-tiba waktu baca besoknya langsung ada apa ini kayak gitu. Terus media sosial udah rame. Awalnya cukup nih kayaknya nih beli bensin 10.000. Bapak sekarang kok cuma sekitar 10.000. Udah naik lah mulai tengah malam. Biasanya orang-orang yang tahu pengumuman itu dia tengah malam antri bensin dong sebelum harganya naik kan gitu ya. Ini kecenderungan yang unik sebenarnya. Gerilya gitu. Itu ya kalau dalam penggunaan media cetak. Televisi biasanya ngapain nih? Sering ngapain nih PR menggunakan televisi zaman dulu? Kalau zaman dulu PR menggunakan televisi juga untuk mengkonfirmasi. Berarti konferensi pers misalkan ya. Kan konferensi pers selain kalau media kan kita cuma bisa baca nih ya, surat kabar baca sih kalau media cetak. Kalau TV kan kita audio visual, dan biasanya dia mengundang media-media, awak media kayak wartawan, jurnalis seperti itu. Nah, kalau di TV dia konferensi pers langsung bisa tanya jawab. Kayak gitu. Jadi untuk menginformasikan juga, lalu untuk menyampaikan. Nah, ini TV itu juga bisa menjadi jembatan. Jadi jembatannya pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari pers yang itu sebenarnya mewakili pertanyaan dari masyarakat kayak gitu. Nah, kalau gitu sebenarnya kecenderungannya kira-kira kapan nih PR nih harus menggunakan televisi, kapan PR harus menggunakan radio, dan kapan PR harus menggunakan media cetak kayak koran tadi nih, Dan? Nah, kalau untuk berita atau informasi yang sifatnya urgent atau itu bisa jadi hard news ya, dan itu harus diumumkan saat itu juga, misalnya tengah malam tadi itu lebih baik menggunakan televisi karena bisa langsung dilihat kayak gitu. Tapi kalau sifatnya memang yang tidak putus. Sebentar, Dan. Konferensi pers tengah malam jam 1 di TV. Tapi buktinya ada orang isi BBM tengah malam kan. Dia mantengin terus dia. Jadi ada contohnya sih kayak konferensi pers tengah malam, misalkan kayak kemarin ya nggak tengah malam juga, tapi ada yang malam ya, memang malam. Kayak misal untuk menjembatani PR-nya itu misalkan ada suatu instansi yang memang butuh untuk klarifikasi sesuatu, dan itu memang dilakukan butuh cepat itu televisi kayak gitu. Kalau yang di surat kabar? Kalau di surat kabar dia butuh lama. Paling enggak kalau di surat kabar harus ada prosedur dan harus mungkin cetak besok paginya kayak gitu. Baru bisa dibaca besok pagi kayaknya kayak yang gitu. Lebih butuh kedetailan kayaknya ya. Kedetailan. Dan orang kalau misalkan di surat kabar pengarsipannya gampang. Kayak misalkan aku kelewat enggak baca surat kabar pagi, nanti sore masih bisa tak baca. Tapi kalau di TV kan enggak juga gitu. Itu kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu. Nah, kalau PR yang sekarang nih menggunakan teknologi yang seperti apa? PR yang sekarang luar biasa sekali. Dia udah menggunakan media-media online atau media baru. Contohnya nih, ada portal berita. Portal berita itu sama kayak surat kabar. Itu konvergensi media dari surat kabar menjadi portal berita online. Kalau surat kabar tadi kita harus tunggu cetak besoknya. Kalau itu langsung bisa sekarang, langsung bisa beritanya bisa up sekarang kayak gitu. Lalu ada lagi bisa secara real time juga bisa. Real time bisa. Dan itu bisa diedit. Kalau di koran beritanya kalau sudah keluar tidak bisa diedit. Tapi sekarang bisa diganti. Ini polemik kenapa terburu-buru. Jadi kadang-kadang ada ininya sih, ada kekurangannya. Kadang-kadang berita masih kurang valid itu bisa naik ke portal berita online. Karena mungkin kan sekarang asasnya bukan asas ketepatan lagi, tapi kecepatan. Benar. Asasnya bukan ketepatan, tapi duluan sebelum media yang lain. Benar. Terus ada lagi kalau sekarang pakai media sosial. Media sosial itu kayak contohnya Instagram, terus Facebook ya. Sekarang masih rame sih Facebook. Bisa juga ya digunakan untuk media-media PR tadi. PR bisa. Terus Facebook, ada Twitter dan lain-lain. Nah, sekarang yang paling sering instansi-instansi resmi itu
itu masih sering pakai Twitter. Kayak misalkan pajak kita pajak ya itu aku pernah sih mengalami ini waktu aku mau mengurus pajak dan ada yang error, itu aku bisa tanya lewat Twitter. Tengah malam pun dibales sama Twitternya pajak.go.id itu. Berarti semakin sering mengumumkan tengah malam semakin sering mengumumkan tengah malam ya. Bahkan berita-berita pun portal berita online kan ada yang berafiliasi di Twitter. Itu sering juga mengeluarkan berita tengah malam kayak gitu. Mungkin tahu ya kalau masyarakat Indonesia kalau malamnya sekarang tuh bangun, justru siangnya yang tidur. Siangnya tidur ya, benar-benar capek dia. Kayak gitu. Jadi bisa menggunakan media sosial. Tapi sama-sama efektif nggak nih dengan penggunaan media sosial atau portal berita online atau bagaimana nih? Efektif nggak? Efektif, sama-sama efektif. Mungkin perbandingan efektif atau tidaknya itu kita bandingkan dengan media konvensional kayak surat kabar, televisi tadi. Ketinggalan sudah ya? Ketinggalan. Pengalaman ini ada nih anggota keluarga contohnya ya, ada yang update di media sosial dan ada yang tidak. Di saat yang satu anggota keluarga sudah update, yang satunya nggak ngerti, dia baru update besoknya lihat di koran atau lihat di TV. Padahal kalau di media sosial kan langsung. Jadi menit itu BBM naik, menit itu juga kita tahu kayak gitu. Tapi sebenarnya itu justru mempermudah kerjaan PR atau justru malah bikin PR tambah bingung ya? Sebenarnya sih bikin PR tambah bingung ya tambah banyak banyak kerjaan karena nggak bisa ditunda kerjaannya gitu. Nah inilah yang melatar belakangi terciptanya digital PR, digital public relation. Terjadi sebuah transformasi ya PR dari yang PR dulunya konvensional sekarang lebih ke digital PR. Dan contohnya digital PR ini sebenarnya sama PR pada umumnya, cuman medianya yang berbeda. Kalau digital PR itu di mana PR kita melakukan kegiatan PR tapi melalui media baru yang berhubungan dengan internet seperti itu. Oke, kita rasa cukup ya penjelasan sih PR. Karena kayaknya ngobrol kita tidak terasa ternyata sudah hampir 2 hari jam. Ya, 2 hari. Nah, kalau ada teman-teman semua yang masih bingung mengenai digital PR atau ada hal yang mengganjal ya di hati dan pikiran bisa komen langsung di bawah, bisa komen. Nanti nanti siap Dana yang menjawab. Atau bisa langsung komen di platform. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Insa. Saya Dana. Bye bye.